Geger, udah ketahuan semua nggak sih? Selama ini, trio RRT ini yang koar-koar teriak ingin mengungkap kebenaran, tapi ternyata itu cuma modus mereka aja. Iya kan? Faktanya mereka ini maksa banget kebenaran itu harus sesuai dengan yang mereka mau. Lah, kan aneh. Ini mah namanya bukan lagi urusan sama hukum, tapi soal politik busuk. Dan sekarang, ini dia plot twistnya. Terkuak pihak-pihak mana saja yang memang jadi musuh bebuyutannya Pak Joko Widodo. Besar kemungkinan merekalah yang punya kepentingan besar untuk membuat Pak Jokowi jatuh sejatuh-jatuhnya. Roy Suryo sederhana, dia ingin mengungkap kebenaran yang itu menjadi hak publik. Dan bukan hanya kepentingan Roy Suryo, karena ini ijazah yang pernah dipakai oleh seorang penguasa yang dengan kekuasaan itu dia bisa membuat utang wus, bisa membuat IKN mangkrak, bisa ngomong 6.000 SMK dan seterusnya begitu. Jadi publik punya hak untuk itu. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa hari ini tidak relevan saja lagi yang mengomongkan bukti kalau tidak nyambung. Keinginannya harga diri, tetapi jalan itu sudah ditempuh, toh tidak memulihkan harga diri, bahkan makin jatuh lebih parah. Maka saya memprediksi begini. Jika sebelumnya Jokowi meminjam kekuasaan untuk melegitimasi ijazahnya, saya menduga kuat setelah seperti ini tidak berhasil, dia akan kembali meminjam legitimasi kekuasaan untuk keluar dari kemulut ini. Maka nggak yakin saya ini sampai ke pengadilan, takut mereka, dugaan saya minjam lagi kekuasaan entah dengan SP3, entah dengan SKPP, deponering dan seterusnya begitu. Karena ini yang membuat kami makin yakin kalau kami sudah di persidangan, oh senang sekali. Kalau kami sudah di persidangan, oh senang sekali, katanya seperti itu. Klaim yang selalu mereka gunakan adalah mereka ini ingin membuka kebenaran. Tapi faktanya, realita di lapangan ketika kita melihat tingkah pola mereka, justru mereka ini bukan untuk membuka kebenaran, tapi untuk membelokkan kebenaran dan memaksa kebenaran itu harus sesuai apa yang mereka mau. Itu yang mereka lakukan. Bangsa kita ini sebenarnya diinjak oleh bangsa kita sendiri sebenarnya. Hanya karena kepentingan politik dan kekuasaan. Ini yang saya anggap katrok. Katrok loh. Lu orang katrok deh. Katrok. Semuanya lu orang mau ada di belakangnya siapapun Anda, katrok loh, bos. Katrok lu nggak nyangka nih bahwa ini gue pakai bahasa biasa lu gua, bro. Lu nggak nyangka nih orang nih bahaya. Nih 3 manusia ini bahaya, bos. Ini bukan orang yang cocok untuk ditunggangi. Kenapa saya bilang begitu? Penumpang-penumpang gelap ini nggak cocok nunggangin dia nih. Ini orang ceritanya sampai ke luar negeri, bro. Persoalan dalam negeri ini dibawa ke sana, ke tetangga-tetangga yang notabene tetangga nggak peduli lu mau keburu urusan lu. Bukan urusan gue. 3 orang ini bahaya ya? Iya dong. Bahaya banget sih memang ya. Kalaupun gue nih punya power politik, gue nggak mau nunggangin dia. Karena bahaya. Nggak bisa dipegang mulutnya. Pertama itu. Yang kedua, bos, dia malu-maluin Indonesia, bos. Sampai ngirim surat ke Trump. Emang kalau dia ditahan kemarin, Trump datang nyelamatin dia? Kagak, bos. Hanya menceritakan aib saudaranya. Kalaupun katakanlah itu benar, itu fitnah yang tidak berdasar, bos. Kecuali berdasar. Ini nggak ada dasar. Kalau you bahas bahwa ini adalah suatu permainan politik, ayo start the game. Tapi jangan sampai kemana-mana, ini malu-maluin lah. Intinya gini, tujuan mereka menghancurkan keluarga besar Pak Jokowi dan nama besar Pak Jokowi. Kalau bisa dia coret dalam sejarah bahwa Pak Jokowi pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Segitu dahsyatnya. Dahsyatnya. Karena stupa. Itu apakah pribadi atau ada nunggang? Stupa itu. Oh, karena dendam pribadi itu. Dendam pribadi. Lone Wolf awalnya, ini story nih, aku ceritain nih. Dari stupa, beranjak Lone Wolf, kemudian ada yang kasihan, peduli kasihan ya. Awalnya nih, jalan masuk Rismon, masuk Tifa. Nah, siapa pembawa Alkitabnya ini, nggak tahu ini Tifa atau Rismon nih ya kan. Terus masuk dia, tengah-tengah, masuklah pendukung-pendukung ini. Bang, kalah pilpres nih. Yang menunggangi ya. Iya, masuklah nih, tang tung, sampailah ke titik di mana ini menjadi bukan lagi persoalan fitnah.
dan pencemaran. Jadi persoalan politik. Jadi persoalan hasutan. Meningkat dulu kehasutan nih. Manipulasi data, lain-lain sebagainya. Pasal berlapis, bos. Itu terjadi tuh. Fakta itu. Fakta. Polda Metro ini punya gaya, nggak berani nahan orang. Aku pernah punya klien, nggak ada masalahnya dikeluarin. Nggak sempat ditahan, nggak sempat diperiksa. Emang bukan pelaku kok. Polda Metro nggak berani, bos. Ini bukan polsek, bos. Ini Metro. Pemikiran dahsyat ya, pinter-pinter mereka. Penyidik aku saya tetap mengapresiasi penyidik saya yang memeriksa saya, karena kami dengan penyidik tentunya ada chemistry tuh. Pada saat kita diperiksa bang gimana kan itu, kita membangun chemistry, suasana nyaman sesuai dengan PK Polri, bahwa korban itu memang harus dideketin, harus betul-betul dia mampu menceritakan di dalam berita acaranya apa yang terjadi, tidak ada kebohongan dan lain sebagainya. Ini chemistry itu pasti terbangun sama antara polisi sebagai pengayom masyarakat dan korban-korban atau pelapor. Kalau kita dekat sama penyidik ini curiga nih. Padahal dia nggak tahu bahwa itu di situlah ruangan di mana korban itu merasa terwakili dan peduli, hadir negara untuk mereka, korban-korban ini. Pelapor-pelapor ini untuk dilindungi, diayomi di situ. Rasa nyaman, bos. Pada akhirnya kebohongan-kebohongan permainan licik dari gerombolan mereka itu dibongkar oleh Bung Dermawan. Bahkan sampai ada kalimat menarik nih, katrok kalian. Ya, karena ulah kalian memang katrok sekali dengan cara-cara licik yang kalian gunakan itu. Dan ada lagi yang menarik teman-teman, karena terkuak juga seseorang yang membuka siapa sih sebetulnya musuh-musuhnya Pak Joko Widodo. Ya, kalau saya melihat ini kasus enteng aja, kasus remeh-temeh, tidaklah begitu sulit untuk membuktikannya. Tapi karena banyak pihak yang terlibat di sini, sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP. Yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah, tapi di sini juga banyak yang membonceng. Yang membonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan Petral, Rizal Khalid dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Nah inilah yang terjadi, makanya bukan dalam penyelidikan. Maksudnya ini poin ini Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi gitu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi yang memusuhi Jokowi itu. Bentar, ini menarik nih teman-teman. Ada 3 golongan yang menurut advokat dari sumber ini itu menjadi musuhnya Pak Joko Widodo. Yang pertama itu FPI, HTI, dan juga PDIP. Kalau FPI, HTI ini merupakan organisasi terlarang yang sudah dibubarkan di eranya Pak Jokowi kemarin. Dan memang kita sudah tahu kalau gerombolannya mereka, alias mantan-mantan orang yang ada di FPI dan HTI itu kayak dendam banget sama Pak Jokowi. Contohnya seperti Pak pengacaranya dari Roy Suryo itu kan juga mantan petinggi di HTI ya. Terus kemudian ada Tifa dan ya kawan-kawannya itu. Ya memang nampak jelas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah PDIP, yang mana kita juga sudah tahu alasan kenapa PDIP sebenci itu dengan Pak Jokowi ya karena tidak lain dan tidak bukan. PDIP menganggap Pak Jokowi ini berkhianat, padahal sebaliknya. Pak Jokowi ketika di PDIP diinjak habis-habisan seolah tidak dihargai sebagai presiden. Itu dia teman-teman. Dan sekarang kalau disebut orang-orang ini atau pihak-pihak ini itu menunggangi 8 orang yang jadi tersangka itu, gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian sepakat atau kalian punya pandangan lain? Kira-kira gimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi kalau mereka ini kan penjilat berbeda dengan saya. Jadi jangan sama dengan saya, takut seolah dilaporkan. Begitu. Betul nggak Bang Semar? Bang Semar tahu lah siapa kita ini. Kawan-kawan Bang Semar juga mungkin kawan kita juga. Saya nggak tahu Rustam, tapi saya tahu teman-teman Rustam. Saya tahu bahwa aktivis memang diajar untuk melakukan perjuangan-perjuangan nilai untuk tidak takut mendapatkan sanksi apapun. Iya. Iya.
Tapi bahwa kami ini kau katakan penjilat bukan. Oh, itu orang juga udah tahu. Ini soal itu orang sudah mau begini membaca. ya, ini soal positioning ya. Dibuktikan aja dulu penjilatnya. Ini dulu. soal positioning bahwa Rustam Saya suka dan ini. kawan-kawan ada di sebelah, kami ada di sini. Kami meyakini yang A, Rustam meyakini yang B. Itu kan soal berbeda pendapat dan berbeda pikiran saja. Bukan soal siapa yang dijilat, siapa yang menjilat. Jangan-jangan memang ini soal ada kesakit hatinya Oh, enggak. dan sebagainya. Tidak ada Jadi apa yang mau sakit hati. menurut saya warga negara Indonesia semua biasa orkestrasi gitu. yang dibangun Ketika saya ini melihat tidak lepas dari kepentingan Jokowi politik yang melakukan kesalahan di Republik tercederai. ini Itu akan aja. Jujur agak salfok sama ekspresi salah satu audiensnya yang mbak-mbak jilbab biru tadi ya. Kayak kelihatannya ketika Bung Rustam ini menyampaikan argumennya, dia kayak kelihatan gitu, kayak semuak itu gitu loh dengan narasi-narasi omong kosong dari mereka. Iya gak sih teman-teman? Salam goblok, salam tolol buat para profesor, buat para dokter dan peneliti palsu, ya. Gue membongkar fakta sebenarnya ya tentang ijazah asli Pak Jokowi. Pak Jokowi itu setelah lulus kuliah dia bekerja di perhutani, tentunya dengan ijazah asli dong, Fakultas Kehutanan dia di UGM. Ya Ya betul. kalau enggak ya ditolak dong. Kalau Ya. palsu mah ya dia kerja, dia juga jadi tukang mebel, ya sukses. Dia lalu mencalonkan wali kota Solo. Yang pertama tuh dia pakai ijazah insinyur Fakultas Kehutanan UGM, diterima sama KPU nih ya, diterima sama KPU, lalu beliau terpilih dan menjadi calon kembali, yaitu mencalonkan wali kota yang kedua pakai ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM, berarti insinyur Joko Widodo, dan terpilih lagi yang kedua tuh. Lalu beliau hijrah ke Jakarta, nyalon sebagai cagup pakai ijazah juga asli Fakultas Kehutanan UGM. Kalau palsu pasti ditolak karena orang yang mendaftar jadi gubernur, presiden, ya kan, caleg sekalipun itu harus punya ijazah asli yang sudah dilegalisir. Kalau tidak dilegalisir berarti tidak diakui oleh kampus tersebut atau sekolah tersebut, ya. Terus beliau nyapres, lawannya Prabowo loh. Kalau pakai ijazah palsu Pak Jokowi pasti tolak KPU dan Prabowo melenggang karena nama Jokowi bakal dicoret kalau palsu, dan terbukti ternyata Pak Jokowi menang 2 periode dengan ijazah aslinya, ya. Kalau palsu pasti KPU mencoret dan beliau pasti gugur dalam pencalonannya. Nah, sekarang digugat katanya palsu, tapi mereka tidak pernah megang yang asli. Ini kan lucu. Para profesor tolol, goblok, dan peneliti palsu itu. Nah ini ada netizen yang sangat-sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Langsung tuh ya, langsung membeberkan bagaimana bukti kekurang cerdasnya seorang deretan peneliti yang ngakunya katanya peneliti, tapi analisanya tuh omong kosong semuanya. Bukti omong kosongnya adalah bisa-bisanya seorang peneliti, dia tidak punya data valid soal penelitiannya. Harusnya kalau bicara soal ijazah, dia minimal punya ijazah aslinya. Gak ada ijazah aslinya. Jangankan punya, ngelihat aja gak pernah. Bisa-bisanya dia langsung mengklaim ijazah itu palsu. Dengan alasan kita sudah meneliti pakai fotokopian ijazah yang mana didapatkan dari sosial media. Dede Budiarto murka Dokter Tipa disamakan dengan Raden Ajeng Kartini. Jangan sembarangan kasih gelar pejuang. Bentar. Tolong jujur siapa yang ngasih, menyamakan bukan ngasih, nyamain Dokter Tifa dengan R.A. Kartini. Lah ya beda jauh. Bentukan seperti bekicot dan kecoa ini kok bisa-bisanya dikasih gelar pejuang. Aduh. Ya maksud saya itu begini ya. Almarhumah Raden Ajeng Kartini ini kan dikenal sebagai sosok pejuang itu real emansipasi pejuang wanita, memang. pelopor beliau itu. Beliau dulu memperjuangkan hak kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan.
Nah, kalau sebekicot ini, bekicot atau undur-undur ini, apa yang mau diperjuangkan oleh dia? Dan yang kedua, ya, kalau mau dikasih gelar pejuang, yang diperjuangkan itu harus jelas apa. Harus benar juga. Kalau modalnya ngibul, ngehalu, bikin rusuh, itu gak pantas dipanggil pejuang. Ini pasti jangan-jangan anak-anak abah ini yang ngasih gelar. Kalian tuh aneh ya, kemarin pas almarhum Presiden Soeharto dikasih gelar pahlawan, kalian marah-marah. Ya meskipun pasti ada yang namanya pro dan kontra. Karena beliau itu ya banyak yang bilang orang-orang yang hidup di zaman itu pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga beliau itu adalah ya mantan presiden kita. Dan itu wajar menimbulkan pro dan kontra. Lah kalau ini, sebekicot ini, apa? Ya ini mah kontra garis keras. Gak ada bagus-bagusnya. Ya pertama, dari kelakuan dia aja tidak mencerminkan sebagai pejuang. Dan yang kedua, yang dia perjuangkan juga gak jelas. Dan yang ketiga, dia ini kan bergabung dengan kumpulan-kumpulan orang-orang dungu. Orang-orang tukang provokasi. Orang-orang tukang sebar fitnah. Kok bisa-bisanya dijadikan pejuang, dikasih gelar pejuang. Kalau almarhumah Raden Ajeng Kartini itu kan slogannya habis gelap terbitlah terang. Minaz zulumati ilan nur. Nah kalau ini kebalik. Habis terang terbitlah gelap. Minan nur ila zulumat. Ini zulumat ini. Zulumat ini. Dan yang terakhir ya, tolong jangan disamakan si bekicot ini dengan para pejuang, para pahlawan kita. Iya, saya juga setuju dengan itu, teman-teman. Ya masa iya disamain sama pejuang kita zaman dulu? Nggak bisa. Kalau pejuang kita memang jelas memperjuangkan keadilan, kebenaran, apalagi era Kartini gitu. Lah ini, apa yang diperjuangin? Maksa bener kok, iya kan? Maksa kebenaran itu harus sesuai dengan apa yang dia mau. Kayak gini kok disamain, ini nggak bisa teman-teman. Roy Suryo tidak jadi ditahan ya kawan-kawan. Bagus. Justru ini bagus. Ini adalah merupakan keuntungan yang sangat besar bagi kubu Pak Joko Widodo. Karena apa? Karena itu bisa mematahkan tudingan Roy CS terhadap kubu Pak Joko Widodo. Karena selama ini Roy CS itu selalu menuding bahwasanya Pak Joko Widodo itu mengkriminalisasikan mereka. Lalu mereka juga menuding bahwasanya ada tangan kekuasaan yang memegang kasus ini. Seperti itu kan. Nah jadi tidak ditahannya Roy CS ini kendati pun status mereka sudah tersangka, itu justru bagus. Bahwasanya polisi atau Polda Metro tetap mengedepankan azas keterbukaan dan juga azas presumption of innocence. Yang mana azas presumption of innocence itu artinya adalah praduga tidak bersalah. Kalau barang ini sekonyong-konyong adalah memang murni kriminalisasi, saya yakin pasti mereka sudah masuk dari kemarin-kemarin. Nggak perlu mereka itu harus digelar perkarakan. Nggak perlu mereka itu melalui proses penyelidikan dan sampai sekarang tahap penyidikan. Seharusnya kawan-kawan bisa berbangga bahwasanya ini adalah pure keadilan, pure kita melakukan step by step. Saya kira tuduhan mereka terhadap kriminalisasi telah terbantahkan. Karena apa? Sampai saat ini pemeriksaan mereka masih berkeadilan. Polisi masih memberikan hak-hak mereka sebagaimana yang diatur di konstitusi kita. Bagaimana menurutmu? Iya juga ya teman-teman ya. Ini mematahkan narasi ngawurnya Roy Suryo yang mengatakan dia ini dikriminalisasi dan lain sebagainya. Padahal kalau dipikir logika, kalau memang dia ini beneran dikriminalisasi, harusnya dari dulu itu dia udah masuk ke dalam bui. Harusnya seperti itu. Tapi lihat dong buktinya. Bahkan ketika pemeriksaan kemarin, dia ini masih bisa pulang, tidak langsung ditahan. Ini kan bukti jika memang tidak ada permainan di sini. Ini memang murni penegakan hukum. Ya kan? Kayak gitu kok ngakunya mau apa istilahnya tadi? Mau membuka kebenaran. Lalu mereka aja maksa buat kebenaran itu sesuai dengan mereka. Pertama itu. Kedua, mereka ini ngeyel kalau mereka ini katanya tidak bersalah. Kasus ijazah, nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus Mas Roy. Kalau ijazah palsu. Karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Sorry Pak Karni,
Saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya S1 sama dengan lapangan bola, Mas Ferry. Luas tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah, dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Berarti dokternya palsu. Ijazahnya asli tapi palsu. Ilmunya enggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu iya ya, kayak kepepet gitu. Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Jangan-jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan oke Mas Risbon, tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Ini sentilan tajam dari Sujiwo Tejo teman-teman ya. Yang menilai orang-orang yang mempermasalahkan masalah ijazah itu terlalu mengeluh-elukan sampai-sampai jatuhnya ini bisa jadi gara-gara ijazah ini bisa jadi loh orang-orang itu jadi terpengaruh untuk istilahnya kayak mendewakan perkara ijazah kayak gitu. Ini sentilan tajam nih. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.